Oke, baik, puji Tuhan. Terpaksa kita stop yang tadi semua ya. Oh, itu sudah di ini juga. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Men, shalom. Sapa dulu ya. Dari Tanjung Piayu. Shalom, keluarga Tian. Shalom, keluarga Tian. Mana nih? Salam tulang, salam semuanya. Esther, shalom. Mananya? Ngeleknya? Esthernya ngelek ya? Shalom tulang, shalom semua. Oh, mahal kali suaranya. Shalom, Jelita. Shalom. Mananya? Salam Sama bilang. siapa, sama siapa salomnya? Salam bilang. Dengar, lihat sini kameranya. Salam. Nah, salam semua bilang. Shalom Shalom semua. semua. Oke. Shalom, Nael. Sama Geva. Salam tulang. Bilang, salam tulang. Iya, abang kan pergi. Salam tulang. Salam Nael, ngomong iya, salam. Nael kok nggak ada ya? Beli obat. Beli obat. Obat. Shalom, keluarga Glory. Mana keluarga Glory tadi? Glory sama Boas gimana? Boas sudah sehatnya? Enggak. Shalom, Kak Glory. Oh, kerjaan PR ya. Dan PR aja ya dulu. Dan Oh, PR gitu. aja. Iya, iya, iya. Oke deh. Shalom dari Batam Center. Adik ke, shalom. Shalom semua. Shalom Pak De. Coba lagi. Oh, Batam Center, shalom. Henny, Tante Henny, shalom. Om semuanya. Oke, dari mana sekarang? Sudah ya semua yang di... Oh, ada Marvel. Shalom Marvel. Mana Bang Marvel ini kok nggak nampak? Shalom semuanya. Abang Marvel pergi kerja kelompok. Oke. Sekarang Medan. Shalom Pak Janu. Shalom Pak, shalom semuanya. Baik. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, salam semua. Shalom yang di studio. Shalom semua gitu kencang lah suaranya. Kedengaran nggak suaranya dari studio? Baik, oke ya. Puji Tuhan, saudara. Baik, kita mau sharing firman Tuhan ya. Kita lanjutkan tadi pagi. Oke, ini dia. Ada di radio? Ada di radio juga ya. Oke, baik. Ini dia saudara. Bagaimana mengetahui apakah engkau memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? Saya harap saudara kita sudah ini ya. Kita tidak terlalu lagi
mempermasalahkan masalah nama-nama Tuhan ya. Sekarang kita hanya apa ya? Bagaimana sampai kita mengenal Tuhan itu apa adanya tanpa kita batasi lagi, karena Tuhan yang sekarang itu adalah Tuhan atas semuanya gitu. Oke? Nah, saudara, karena sekarang ini saudara, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan atas semuanya. Tapi tentu saudara, dia akan prioritaskan dulu orang yang mau terus menyerahkan hatinya kepada dia, saudara. Ya, saudara, selalu dia punya efek domino ya. Efek domino itu begini. Ketika ada satu orang di dalam keluarga yang memberikan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengingat seluruh keluarga itu gitu. Jadi ketika ada di antara kita, misalnya di sini kan kita kan perkeluarga ini, kan? Nah, jadi saudara, keseriusan saudara kepada Tuhan itu dia juga mengingat seluruh bagian yang terhubung dengan saudara gitu. Harus punya iman seperti itu ya. Karena Tuhan itu tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Jadi simpan dalam hati saudara bahwa naturnya Tuhan itu atau wataknya Tuhan itu adalah kasih gitu. Tapi untuk sementara waktu ini dia itu fokuskan kepada orang-orang yang mau dijadikan dia, pertama dia menjadi pelaku pelayan dulu gitu ya, pelaku pelayanan gitu. Lalu dijadikan itu menjadi umat Tuhan. Lalu dia menjadi anak gitu ya. Lalu dia menjadi anak-anak sulung gitu. Nah, entah dimanapun posisi ini saudara, tidak perlu kita permasalahkan. Tidak perlu kita, menganggap, aku ini sudah anak sulung. Nggak perlu. Biar dia yang tahu. Kita hanya menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi ini perlu saya ulangin saudara ya, supaya semakin hari kita semakin memberikan hati kita. Karena di situ poin pentingnya. Ya, yang lain biar Roh Kudus itu yang mengerjakannya gitu. Ya, yang mengerjakan yang lain itu biarkan Tuhan gitu. Oke? Nah, jadi dia akan entah kapan gitu, maka kita akan melihat nanti bagaimana semakin hari kita itu semakin melihat pekerjaannya itu akan semakin nyata gitu. Ya. Jadi perbaharuilah terus rasa lapar dan haus saudara akan Tuhan gitu. Saudara, kita sekarang ini sudah sangat yakin sekali kalau Tuhan itu nyata. Kalau Tuhan itu sudah datang kedua kali. Ya. Jadi saudara bisa membayangkan kehidupan yang berbeda dari dunia ini karena Tuhan ada di sini. Jadi, katakan Tuhan ada di sini itu firman. Oke? Jangan dulu menunggu, jangan dulu mana buktinya gitu. Buktinya itu nanti Tuhan yang akan tunjukkan gitu. Dan jangan menunggu sampai saudara melihat secara kasat mata. Ya, jangan menunggu itu gitu. Karena itulah kegagalan daripada orang Yahudi dulu gitu. Orang selalu ingin melihat bukti, padahal buktinya itu sebetulnya adalah firman-Nya. Ketika saudara berani mulai mempercayai setiap perkataan ini, maka itulah yang akan nanti menjadi kenyataan dalam hidup. Oke? Simpan saja di hatimu gitu. Sama seperti Maria, ketika datang firman Tuhan kepada dia, awalnya dia itu bertanya-tanya gitu. Itu sampai dia itu melahirkan bayi Yesus itu,
itu dia itu terus bertanya-tanya. Bahkan dia ketika terus bertumbuh gitu, dia selalu simpan dalam hatinya, ini jadi apa nanti anakku ini gitu. Karena benar-benar dilahirkan oleh dia gitu loh. Jadi seluruh orang lain di dunia ini, ya, selain Maria, tidak ada yang ngerti apa yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu. Iya, itulah keistimewaannya Maria, saudara. Tapi ingat sekali lagi, itu kan karunia. Oke? Makanya dia mengatakan firman Tuhan juga, eh, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Gitu. Artinya begini, sesungguhnya kita ini ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau saudara mau termasuk di dalam panggilannya Maria itu yang mengandung roh Allah itu kan, dia kan mengandung roh Allah gitu. Oke? Mengandung benihnya Allah, yaitu firman gitu. Oke? Kalau saudara mau termasuk di dalamnya, maka dengan iman engkau akan mendapatkan itu. Roh Kudus itu sama yang menaungi Maria akan menaungi engkau juga. Tentu bukan lagi secara fisik. Oke? Tetapi karena tubuh kita ini juga, daging kita ini kan mau ditebus. Ceritanya. Sudah ditebus oleh kematian Tuhan, lalu mau diselamatkan. Oke? Nah, sementara dia mengatakan begini. Jadi dia berfirman. Dia berfirman kalau manusia semua sudah rusak. Jangan lawan firman Tuhan itu. Itu kebenaran. Saudara boleh bertanya. Saudara boleh menanyakan kepada Tuhan. Sama seperti Maria tadi kan. Dia itu bingung gitu. Awalnya gitu. Sampai ketika umur 12 tahun kalau saudara perhatikan gitu. Ketika mereka mencari Yesus itu. Kan Yesus mengatakan, kenapa kalian cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Tetapi ternyata pada perjalanan berikutnya, dia justru yang dikatakan itu rumah bapaknya itu diruntuhkan oleh dia juga. Kan? Tadinya kan dia mau ketika umur 12 tahun itu kan dia pikir dia mau di rumah bapaknya itu bait suci itu. Ternyata pada perjalanan berikutnya dia tidak ada di bait Allah. Ketika ditahbiskan justru dia ada di luar bait Allah. Bahkan dia mengatakan lewat firman-Nya, rubuhkan bait suci ini. Jadi itu ada tingkat pertumbuhan daripada Yesus. Secara manusia, kenapa perlu itu saudara? Tuhan tunjukkan. Jadi jangan mengatakan, oh bukankah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Oh iya, betul. Tetapi demi kita itu dapat mengenal Allah yang sesungguhnya itu, dia harus menjadi manusia. Gitu. Itulah jalannya dia. Kok bisa? Ya bisa dong. Dia Tuhan. Kalau dia bisa menciptakan sesuatu, kan berarti dia bisa menjadi ciptaan itu juga. Ya dong, harus bisa dong. Dia segalanya. Bagaimana caranya dia menjadi manusia? Biarlah itu urusan dia. Itu nggak sanggup, nggak terpikirkan oleh kita, gitu. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan itu. Nggak ada gunanya kita perdebatkan antara, oh dia itu kalau di luar sana kan orang berusaha menjelaskan bahwa Yesus benar-benar manusia itu kadang terlalu ini saudara, terlalu menurut saya kebablasan sih ya. Nggak begitu juga gitu. Tapi saudara itu karena memang dia itu belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masalahnya di situ aja. Seandainya dia menerima firman ini, aduh,
dia akan menyembunyikan diri. Iya. Setiap orang hebat, setiap apa namanya ya, hamba-hamba Tuhan paling hebat di seluruh muka bumi ini, entah paling hebat menurut dia gitu ya. Kalau dia sudah menerima firman ini, pasti dia akan menyembunyikan diri. Iya. Gaya bicaranya pun akan berubah. Harus berubah memang. Jadi kalau saudara masih berjumpa dengan hamba Tuhan yang ya masih kayak gaya-gaya dulu. Atau begini. Kalau seorang hamba Tuhan belum berjumpa dengan firman ini, pasti gayanya sama dengan hamba-hamba Tuhan lain. Sama pasti. Tapi begitu berjumpa dengan firman Tuhan ini, menerima kedatangan Tuhan atau Tuhan yang berinkarnasi itu harus berbeda. Dia tidak akan menonjol. Karena dia sudah makan firman itu. Setiap orang yang makan firman ini, oh, dia tersandera oleh Tuhan gitu. Iya. Sebelum kita bahas perkataan-perkataan ini, saudara, sebelum saudara bahas, sebelum kita renungkan lebih dalam lagi, uh, renungkan setiap perkataan yang baru saudara dengarkan gitu. Jadi kita Tuhan perlihatkan keindahan Tuhan itu gitu. Jadi dalam dia benar-benar mengubah kita sangat lembut gitu. Saya pun nggak tahu kok bisa seperti ini indahnya Tuhan itu gitu. Jadi setiap orang yang paling rusak sekalipun, paling sombong sekalipun gitu. Tapi kalau dia benar-benar datang dengan rendah hati kepada Tuhan, maka semua orang akan merendahkan dirinya. Makanya sampai kepala perwira itu, apa dia bilang gitu? Aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Petrus juga begitu, saudara. Oh, Petrus itu, saudara, benar-benar pencari Tuhan loh, saudara. Tapi begitu pertama kali sebelum dia menjadi murid ya, itu benar-benar dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, coba dengar radio nak, siapa tahu suaranya kecil nggak? Supaya kita sekalian ini loh, ini loh. Di luar aja nak. Oke, dengerin suaranya ya. Supaya sekalian kita tahu apakah bermasalah suara radio ya. Ketika Petrus sebelum dia jadi murid gitu kan. Kan Tuhan buat mujizat. Sampai dia bisa nangkap ikan banyak sekali gitu kan. Karena pada waktu itu perahunya dipinjam gitu kan. Lalu sampai tersungkur Petrus bilang kayak gini. Oh Tuhan, pergilah daripadaku. Aku nggak layak. Aku orang berdosa katanya. Petrus itu seperti saya katakan saudara. Dia itu benar-benar adalah pencari Tuhan gitu. Penunggu Mesias gitu. Orang-orang yang menantikan Mesias gitu. Saudara, demikian juga dengan perwira tadi, saudara. Aku nggak layak. Demikian juga dengan Sakeus gitu. Dia nggak nyangka gitu. Tuhan mau bermalam di rumahnya, mau singgah di rumahnya gitu. Sehingga benar-benar dia merendahkan dirinya gitu. Makanya saya katakan tadi, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya ini, saudara, aduh, dia akan tinggalkan semuanya. Iya, reputasinya, keterkenalan dia, cita-cita dia,
mimpi dia, apapun, dia tidak akan jadikan itu jadi utama. Karena ada sesuatu yang mengubahkan di dalam gitu. Nggak tahu gimana gitu. Itulah hebatnya Tuhan yang sesungguhnya itu, saudara. Makanya nanti saudara akan merasakan setiap perkataan yang saudara dengarkan. Itu seperti saudara melihat Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan itu bukan di luar, tapi di dalam saudara. Inilah yang dicari semua orang sebetulnya. Kedamaian, ketenangan di dalam hatinya. Oke, baik. Sekarang mari coba kita lanjut ya. Mana orangnya tadi? Gimana? Kamu hidupkan radionya? Kamu cari apa sih? Yang kamu cari apa? Kamu cari yang mana? Mana itunya? Oke. Oh, cek satu. Sekarang favorit kok nggak ada. Oh, ini ada favorit ini. Nggak ada. Kok nggak ada radio kita di sini? Harusnya ada. Kok nggak ada? Coba cari lagi. Jadi berubah. Baik. Oke ya. Bagaimana mengetahui apakah engkau memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? Satu, apakah engkau percaya pada kesaksian Tuhan itu sendiri? Oke, yang pertama ya. Apakah engkau percaya pada kesaksian Tuhan itu sendiri? Dua, apakah engkau percaya dalam hatimu bahwa firman Tuhan itu benar dan tak mungkin salah? Coba cek gitu. Coba jawab pertanyaan itu. Yang pertama tadi, apakah engkau percaya pada kesaksian Tuhan itu sendiri? Harusnya sih percaya gitu. Tapi benarkah itu Tuhan itu? Nah, itu kan permasalahannya kan. Namun kalau engkau sudah memiliki hubungan yang normal, maka engkau bisa menjawab ini. Setelah apa, saudara? Setelah engkau mulai menerapkan firman-Nya. Setelah engkau percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Setelah engkau mengikuti prosedurnya. Engkau memberikan hatimu, engkau lapar dan haus akan kebenaran, engkau mulai melakukan firman Tuhan. Contoh-contohnya kan sudah sering saya ceritakan sama saudara. Oke? Dan saya sering menceritakan kepada saudara mungkin area-area yang di mana itu kayak apa ya? Kayak berbahaya bagi manusia. Apa itu, saudara? Misalnya seperti anak laki-laki itu area berbahaya gitu. Padahal kalau tanpa itu, oke, kalau tanpa saya ceritakan itu, tak akan ada yang bisa menjelaskan kepada saudara. Kalau tidak ada orang yang dibawa Tuhan masuk ke ranah itu, tidak ada orang yang bisa memperkenalkan Tuhan kepada kita. Nggak ada. Kalau bukan seseorang itu benar-benar sudah mengalami Tuhan itu dan melihat bagaimana Tuhan itu memimpin dia, bagaimana Tuhan itu telah menghancurkan hidupnya gitu, maka tidak akan ada yang berani untuk mempercayai firman Tuhan ini, saudara. Ingat sekali lagi, saudara, sangat sulit kita terhubung dengan
Tuhan yang ada, yang tampil pertama kali di Tiongkok itu nggak bakalan bisa. Sulit sekali, banyak sekali hambatannya, saudara. Untuk kita berjumpa dengan dia. Dari segi bahasa, dari segi apapun tidak bisa gitu. Makanya ketika dikatakan kakinya menjejakkan di sana gitu, maka kita ini dianggap jadi dengan pekerjaan Tuhan yang pertama kali itu, jadi secara roh juga pekerjaan Tuhan itu sudah sampai gitu loh. Jadi kalau dulu kelahiran Tuhan ada di Yerusalem gitu, di Nazaret itu, di Bethlehem. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada orang Majus. Untuk mereka percaya telah melihat bintang besar itu. Coba lihat itu. Sama dengan sekarang, saudara. Jadi pekerjaan 7 roh Allah itu sudah pergi ke seluruh dunia gitu. Karena ini pekerjaan Tuhan, jadi kita mesti menerima Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan yang maha kuasa gitu. Sanggup melakukannya. Makanya ketika pertama kali saya mendengarkan perkataan itu, saya pertama-tama simpan dalam hati saya gitu. Tapi begitu saya ikutin terus gitu ya, saya perhatikan, saya katakan kepada saudara tentang tadi pagi yang saya katakan, saya melihat dari tahun 93 saya datang ke Batam, 96 saya lahir baru, lalu 99 saya full time. Wah itu kan 2002 begini, 2000 ini begini gitu kan. Itu satu tanda. Saudara, untuk meyakinkan kalau yang kerja itu Tuhan, kalau yang pilih itu Tuhan. Bukan saya yang pilih. Jadi bukan karena hebatnya saya. Kalau karena hebatnya saya, Tuhan langsung ingatkan masa lalu saya. Tapi dengan Tuhan menunjukkan masa lalu saya kepada bukan untuk apa ya? Mempermalukan saya. Bukan. Karena dia cerita langsung kepada saya kok. Tuhan itu bukan ember gitu kayak kita manusia. Dia tahu menyimpan rahasia. Dia tidak mempermalukan kita. Dia sangat elegan gitu. Ya. Jadi ketika dia tunjukkan itu hanya untuk menyadarkan, hanya untuk mengingatkan kita. Ingat, semua manusia sudah rusak. Jadi kalau kita percaya kepada dia, yang dia lakukan adalah dia menunjukkan pekerjaannya kepada kita. Itu anugerah loh saudara. Ketika sekarang saudara bisa serius kepada Tuhan, oke? Lupakan yang lain kata Tuhan. Walaupun rasanya kau punya masalah, anakmu begini, suamimu begini, istrimu begini, ya. Itu kan masalah ya. Saudara-saudaramu begini gitu. Singkirkan dulu. Fokus dulu engkau kepadaku. Gak peduli, jangan pedulikan dulu yang lain gitu. Jangan mau dialihkan perhatianmu dariku. Oke? Nanti ada masanya, simpan di hatimu. Aku tahu apa yang paling engkau pikirkan gitu. Aku tahu apa yang paling engkau pikirkan. Apa yang paling engkau khawatirkan. Aku tahu. Ini karena kita berbicara mengenai hubungan ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita punya hubungan yang normal dengan Tuhan? Jadi kalau dikatakan, apakah engkau percaya pada kesaksian Tuhan itu sendiri? Engkau belum bisa jawab mungkin. Nggak ngerti jawabnya gimana. Apa maksudnya kesaksian Tuhan gitu? Kesaksian Tuhan tentang diri kita, tentang manusia.
Apakah engkau percaya dalam hatimu bahwa firman Tuhan itu benar dan tak mungkin salah? Kadang-kadang kita masih ragu. Tapi saudara, dengan berlalunya waktu, dengan kita itu mulai mau gitu. Jadi dengan saudara mulai memberikan hati saudara gitu ya. Tiap pagi engkau bangun. Dari situ pun sebetulnya engkau sudah mulai begini. Hebat juga Tuhan ini ya. Aku bisa bangun, aku bisa ini, walaupun lemah tubuhku. Kadang-kadang begini. Tapi aku bisa bangun ya. Hebat ya. Simpan aja dalam hatimu gitu. Sampai kapan kami bisa terus begini ya? Simpan aja dalam hatimu. Aku bisa semangat terus ya. Sudah berapa lama kami lewati. Kok sekarang aku nggak khawatir lagi ya? Kok sekarang iya benar ya? Kok hidup selama-lamanya itu menjadi kayaknya mungkin ya? Kok sekarang rasanya masa depan itu kayaknya pasti ya? Gitu. Kalau sudah mulai ada itu, itulah mulai Tuhan menunjukkan pekerjaannya. Oke? Tapi ingat janji Tuhan. Kalau engkau terus memberikan hatimu, yang kita sudah alami selama 3 tahun ini terus meningkat, itu dilipat gandakannya lagi. Nggak tahu. Ini kebenaran, saudara. Dan dari sinilah kita tahu bahwa kita sudah mulai jumpa atau bersekutu dengan Tuhan yang benar itu. Karena Tuhan yang benar itu ciri-cirinya adalah selalu baru setiap hari. Gitu ya. Segar senantiasa gitu. Iya. Makanya saudara setiap kali jadi kalau saudara pelajari kemarin masa penciptaan itu ya. Dia ucapkan firman. Oh saudara. Katanya itu keren sekali saudara. Makanya itu hidup. Hidupnya itu gini saudara. Jadi kan cuma kata-kata. Harusnya kan perintah itu cuman biarlah bertunas katanya kan gitu kan? Yang kita dengarkan. Tapi tahu nggak? Akibat perkataan itu bukan cuma bertunas kan? Betul nggak? Dari mana coba muncul semua itu tunas dan segala macam? Dari mana muncul semua yang menghasilkan buah, yang menghasilkan buah berbiji dan segala macam, yang menghasilkan buah yang rasanya berbeda-beda itu? Dari mana? Padahal dia hanya mengucapkan firman. Biarlah tanah mengeluarkan tunasnya katanya gitu. Bagaimana bisa menciptakan Taman Eden gitu? Yang berbeda dengan taman yang lain, yang berbeda dengan dunia yang lain, dengan tanah-tanah yang lain gitu. Dan sekarang sudah mulai tahu sekarang. Setiap perkataan yang diucapkan Tuhan kepada kita, kira-kira seperti yang tadi, yang ketika diucapkan, jadilah terang. Jadi ketika saudara baca kitab Kejadian itu saudara, sekarang bayangkan setiap perkataan yang engkau dengarkan setiap hari, itu menjadi hidup. Oke? Jadi lihat itu saudara. Jadi apa yang kau rasakan selama 3 tahun ini dalam pertumbuhanmu? Oh, kalau saudara bisa lihat saya, kalau saudara bisa mulai memahami iman saya gitu ya. Saudara bisa mungkin heran gitu. Kok Bapak ini punya iman seperti itu ya? Dari yang ini. Kan saudara lihat perjalanan saya gitu kan. Bagaimana saya yakin gitu misalnya Sumatera lah, Malaysia lah, Singapura gitu kan. Bagaimana semua perjalanan itu? Kok bisa ya? Itu hanya contoh kecil saja. Saudara juga punya hal yang sama. Karena kita mendengarkan firman yang sama. Kita juga berjumpa dengan Tuhan yang sama. Kita ini sama-sama ciptaan.
Masing-masing kita Tuhan singkapkan. Tuhan hakimi kita kok semuanya. Kalau Tuhan hakimi saya, pasti dong Tuhan hakimi saudara juga. Iya kan? Gak ada di antara kita di sini yang bisa menonjolkan diri, yang bisa akulah pemimpin di sini. Gak boleh. Karena Tuhan katakan begini, barang siapa di antara kamu ingin menjadi terbesar, kalau kamu ingin menjadi terbesar ya, kamu harus cari tempat yang paling rendah. Artinya apa? Kalau kamu ingin dikenal oleh Tuhan, kalau kamu ingin kan targetmu katanya, oke, kan semua orang kan ingin menjadi pemimpin juga gitu. Ingin menjadi orang besar. Iya. Jadi itu memang sudah ada dalam diri manusia. Sebetulnya itu kerusakan gitu loh. Jadi kan eh, kenapa datang firman itu? Karena pada waktu itu murid-muridnya bertengkar. Jadi mereka itu sudah berusaha ingin menjadi yang ingin di sebelah kanan, sebelah kiri kan itu kan. Sampai terjadi marah itu. Kamu ini ya. Sampai orang tuanya datang, ibunya si Yohanes sama Yakobus datang kan. Marah murid-murid yang lain, saudara. Lalu Tuhan ambil anak kecil gitu. Oke. Jadi kalau ada itu di antaramu gitu katanya ya. Jadi siapapun dia harus mencari tempat yang paling rendah. Apa itu? Jadi berlomba untuk menjadi hamba. Kalau orang jam datangnya kepada Tuhan cuma 1 jam, engkau berjuang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jar, tanpa peduli, tanpa peduli. Kadang kita begini, kita mau menunjukkan hasil kerja kita. Semua yang membuat saudara para hamba Tuhan itu, saudara, mereka berhenti itu adalah karena mereka coba ingin terus mengejar sesuatu yang gak habis. Cuman satu yang mereka tidak lakukan. Membuang segala ketenaran mereka. Tapi justru itulah kuncinya untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, seandainya semua orang jujur. Di situ tempat tinggal Tuhan. Apalagi saudara, Tuhan yang berinkarnasi. Setiap gejolak di dalam diri kita ini, saudara. Gejolak ingin menjadi terkenal, ingin eksis, saudara. Justru itu yang Tuhan runtuhkan. Jadi, saudara sedang merasakan itu. Rasanya kita itu sudah melihat keindahan Tuhan gitu. Tapi di sisi lain, ada yang dikerjakan oleh dia. Rasanya kita masih ngotot dalam hidup kita. Tetapi, begitu kita terus lapar dan haus akan kebenaran. Oh, dengan senang hati Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi lihat ini saudara. Jadi 2 pertanyaan ini saudara. Apakah kau percaya dalam hatimu bahwa firman Tuhan itu benar dan tak mungkin salah? Saudara, itu nggak bisa kita hanya katakan, aku percaya. Nggak bisa. Itu nggak bisa dijawab hanya dengan gitu. Karena itu butuh waktu. Karena pada kenyataannya kita sering tidak percaya kok. Oke? Apakah engkau orang yang menerapkan firman-Nya? Jadi pertanyaan ini lebih ke arah pribadi kita ya. Dan
Ini bukan bisa dijawab dengan kita baca buku lalu kita jawab. Kalau sekolah sekarang kan kayak gitu kan. Kita itu kayak kayak nggak mikir gitu loh. Sudah ada jawabannya. Jadi daripada sulit, mending menghafal jawaban. Itu apa namanya, bimbel-bimbel itu kan kayak gitu gitu. Karena saya pikir juga nggak betul lah kayak gini ya. Jadi mengerjakan soal-soal gitu sampai nanti gini. Jadi ujian itu, misalnya ujian masuk perguruan tinggi atau apa gitu ya. Itu jadi orang yang nilainya tinggi itu bisa dicapai dengan apa, saudara? Dengan banyak mengerjakan soal gitu. Kalau dulu kan memang kita itu, kalau saya ingat dulu, kalau kita dulu ini ya, itu kita memang dilatih berpikir gitu loh. Kalau sekarang enggak, pokoknya jawabannya ini gitu. Jadi siapa yang ingat, siapa yang hafal jawaban, jadi dia yang menang. Harusnya tidak seperti itu. Makanya sama dengan ini. Jadi nggak boleh kita jawab ini dengan kita baca dari bagian firman Tuhan, lalu kita coba ini. Oh, aku sudah terapkan. Nggak bisa. Pasti akan menemukan banyak sekali halangan untuk menerapkannya. Jadi bukan karena kita berhasil sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali. Kita nggak bisa menghitung. Tetapi dari penerapan satu kali akan ada penerapan dua kali. Jadi yang Tuhan lihat bukan masalah kita gagal atau tidak, atau berhasil, bukan. Tapi apakah kita itu semakin hari semakin diubahkan. Ya, itu yang Tuhan lihat. Jadi ada di antara perkataan-perkataan Tuhan itu, ada di antaranya itu adalah sebagai suatu jebakan untuk munculnya siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi dengan firman-Nya itulah dia itu menyelidiki kita. Jadi bukan sekedar dengan rohnya gitu ya, bukan. Tapi dari firman-Nya yang kita lakukan, yang kita terapkan. Makanya dikatakan tadi kan pertanyaannya, inilah ciri-ciri apakah seseorang memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan, oh kita mesti punya hubungan dengan Tuhan. Aduh, itu nggak berdasar. Nanti hubungan yang gimana maksudnya itu nggak tahu gitu loh. Kita kan sudah bosan dengan orang yang apa ya, kalau sudah lihat itu orang ini. Oh, itu. Oh gitu ya. Nggak lah, nggak gitu lagi. Kita sudah muak dengan itu semua, tipuan semua. Dan sebetulnya kalau kita mau tanya orang yang paling mungkin hebat sekali memimpin pujian, rasanya membawa orang, rasanya mungkin dia sudah hebat sekali dalam penyembahan itu ya. Kalau kita tanya dia yang paling dalam, orang-orang seperti itu pasti bermasalah sekali dalam hidupnya. Iya. Karena yang dipusingkan dia tampilan luar, suara yang indah, kata-kata yang teratur gitu. Rabang khotbah juga begitu. Makanya anak-anak itu ya, udah mulai khotbah kan? Oh, bukan masalah hebatnya didengarkan khotbahnya. Nanti lihat, akan malu sendiri ketika pintar khotbah, tapi nggak bisa melakukannya. Itu yang paling ini. Iya, semua orang akan mengalami itu kok. Semakin pintar orang khotbah, semakin menderitalah dia. Iya,
Selalu begitu kok. Jadi nggak ada kita yang bisa memanfaatkan firman. Kan saya berani katakan ini kan karena saya ngalami. Nggak perlu saya tuduh orang lain, nggak perlu saya tuduh Brian gitu kan. Nggak perlu. Lihat. Yang keempat, apakah engkau setia pada amanatnya? Apa yang engkau lakukan agar setia pada amanatnya? Apa amanatnya itu? Ini waktu lain, saudara, kita akan dibawa memasuki area itu. Oke? Teman-teman yang di Medan gitu kan? Wah, ada dengerin kemarin. Tapi belum tahu gimana caranya kan? Rasanya itu kayak bingung gitu. Nanti, apakah engkau setia pada amanatnya? Ya udah. Apakah semua yang engkau lakukan adalah demi memuaskan Tuhan dan setia kepadanya? Ketika yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah melayani satu orang, mungkin yang ya menekuni satu orang gitu. Kalau dulu kan, wah kita bisa kemana-mana gitu. Tapi kali ini kita tekuni. Karena Tuhan berikan kita tempat itu. Ketika Tuhan munculkan orang itu, oke, kita setia satu orang itu. Siapapun dia. Kita mau melihat pekerjaan Tuhan ada di situ. Ingat, perjalanan kita panjang. Ingat, ketika kita yang ada di sini, kalau bisa kita sampai bertahan sampai sekarang, hebat. Ya, kalau sampai pada posisi sekarang saudara bisa ada di sini, saya bilang itu hebat. Ingat, perjalanan kita panjang. Saudara dengan keadaan-keadaan yang sekarang pun, saudara sudah mengalami kesaksian tentang bagaimana Tuhan hadir dalam hidup saudara. Hadir di rumah tangga saudara, hadir di lingkungan saudara, kan sudah mulai kelihatan kan? Perjalanan kita masih panjang. Kita sedang memasuki hidup yang kekal kok. Anak-anak yang punya anak-anak, engkau akan melihat sendiri anak-anakmu tumbuh. Yang paling pertama yang akan merasakan dampaknya adalah anak saudara. Oh, nggak sadar loh. Nanti sudah SMP, SMA, kuliah. Oh, nggak sadar nantinya. Bukti apakah engkau punya hubungan yang normal dengan Tuhan. Maka dia mengingat anak-anakmu. Ya. Dia mengingat keluargamu yang lain gitu. Semuanya. Pegang janji Tuhan dalam hidup saudara. Buktikan kalau Tuhan itu benar-benar nyata. Buktikan kalau Tuhan itu adalah roh. Ya. Buktikan kalau setiap perkataannya itu hidup. Iya. Jalan kita ini panjang. Tapi saudara, kita akan melihat perjalanan itu nyata. Melalui hal-hal yang tercantum di atas, engkau dapat menilai apakah engkau memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan pada tahap sekarang ini. Pada tahap sekarang ini ya.
Jika engkau mampu menerima amanat Tuhan, menerima janjinya, dan mengikuti jalan Roh Kudus, berarti engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Apakah dalam batinmu engkau mengerti dengan jelas mengenai jalan Roh Kudus? Dalam batinmu katanya. Ini beda ya. Otak dengan batin itu beda. Kadang-kadang dalam batin kita itu, pengertian dalam batin nggak bisa dijelaskan di sini. Jadi, tapi yang di sini, perhatikan, yang di sini penting juga untuk kita itu. Jadi sebetulnya sekarang ini justru lebih penting itu di sini. Tapi memang yang sangat apa namanya, eh yang sangat nyata itu sebetulnya di sini gitu. Jadi yang di sini itu, jadi yang di sini itu harus dari penjelasan yang di sini. Gimana ya menjelaskan secara kata-kata ya? Yang di sini. Makanya kan dibilang, apakah dalam batinmu engkau mengerti dengan jelas mengenai jalan Roh Kudus? Kan kalau mana itu kan, macam mana? Saya kan nggak bisa menunggu jawaban saudara saat ini kan. Saudara masih begini, pikir gini. Kan pikir dulu gini. Otak dulu mikir. Apa maksudnya ini ya? Sudah sih, ngerti sih. Tapi sering sekali dengan ini, saudara, dia ini butuh butuh ketelitian gitu. Butuh sampai benar-benar kita itu mengerti gitu. Itulah namanya firman itu menjadi daging. Menjadi pikiran, menjadi akal kita. Sehingga watak kita berubah. Itulah artinya makan dan minum. Jadi ada hasilnya. Jadi kadang-kadang hasil itu belum bisa kita lihat dengan segera. Tapi sudah bisa mulai kita rasakan. Karena kalau kita nggak rasakan, nggak ada semangat kita. Kan karena saudara kan diam-diam kan saudara mulai gini. Mulai merasakan gini. Iya ya, pantas kita selalu bersemangat ya. Setiap hari ya. Iya karena memang Tuhan itu menampakkan diri. Ah, gitu loh. Kenapa ya hati kami berkobar-kobar terus ya? Setiap kali jumpa. Kayak gitu loh. Dan nanti begitu saudara sudah mencapai satu tingkat di mana saudara itu akan dibawa menyampaikan Injilnya. Apa yang saudara alami. Karena engkau menyaksikan sendiri Tuhan itu. Oh itu nggak sulit saudara. Nggak sulit ketika kau pergi kemana buka mulut itu nggak sulit. Iya. Saudara akan merasakan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan perempuan Samaria. Engkau kayak makan. Iya. Itu pengalaman nyata. Oh engkau akan bersemangat. Menjadi apa ya? Menjadi mulutnya Tuhan gitu. Oh tidak tidak serta-merta memang kita itu menjadi yang akan dibawa kepada orang yang lebih tinggi mungkin. Justru kita dibawa orang-orang kepada orang-orang yang sederhana gitu. Iya. Kepada orang-orang tua mungkin gitu ya. Baik. Saat ini apakah engkau bertindak sesuai dengan jalan Roh Kudus? Belum tahu. Tuhan. Nah, bisa kita jawab ya. Apakah hatimu mendekat kepada Tuhan? Ya, sudah mulai Tuhan. Oke.
Apakah engkau ingin mengikuti apakah engkau ingin mengikuti terang terbaru dari Roh Kudus? Apakah engkau ingin didapatkan oleh Tuhan? Apakah engkau ingin menjadi perwujudan kemuliaan Tuhan di bumi? Oh, perwujudan Tuhan di bumi. Saudara, ini satu kalimat ini, saudara. Inilah yang membuat saya ini, saudara. Saya bersemangat terus setiap hari. Jadi bukan supaya saya dikenal orang, bukan. Tapi supaya saya melihat Tuhan setiap hari. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tetapi kalau ada orang yang rendah hati, orang yang lapar dan haus akan Tuhan, siapapun dia, mau saya mau siapapun, melalui orang itu, kita akan melihat Tuhan itu. Dalam hal ini, apakah engkau mau menunggu orang lain untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi lapar dan haus akan Tuhan? Apakah engkau tidak mau melihat Tuhan? Lalu kalau engkau mau melihat Tuhan, apakah engkau mau menunggu orang lain? Puji Tuhan. Melalui saya engkau melihat Tuhan. Tetapi Tuhan yang bermanfaat, yang paling berguna adalah Tuhan yang menunjukkan dirinya melalui dirimu. Iya dong. Jujurlah. Oh, saya boleh memberikan kesaksian lewat pengalaman hidup saya. Tapi yang paling berkesan adalah yang engkau alami sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri berinkarnasi di dalam dagingmu sendiri. Itulah maksudnya. Maukah engkau menjadi perwujudan Tuhan di bumi? Kalau engkau ingin melihat cirinya bagaimana? Sebetulnya sangat sederhana cirinya. Apakah engkau menjadi semakin sederhana? Apakah engkau menjadi semakin rendah hati? Sesederhana itu, saudara. Apakah engkau menjadi semakin tidak mencari pertengkaran gitu? Apakah engkau semakin gas gitu? Apakah engkau semakin mencintai kebenaran? Apakah engkau semakin gampang bertobat? Nggak keras kepala lagi. Apakah ketika Tuhan mengatakan tinggalkan ini, apakah engkau dengan mudah meninggalkannya? Oh, saudara, itu pekerjaan Tuhan dalam diri kita itu amazing sekali. Iya, puji Tuhan aja, saudara. Kita bisa melewati banyak hal, saudara. Itu hebat sekali. Menurut saya, saudara, hebat sekali. Tapi ingat sekali lagi, saudara. Ini perjalanan. Kita nggak boleh mengatakan kita sudah mengalami Tuhan seluruhnya. Kalau kita berhenti, kalau kita sudah menjadi bosan setiap hari, ada kebosanan aja. Sebetulnya ada yang masalah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada masalah. Karena saudara, Tuhan itu terlalu indah untuk kita berpalingkan wajah kita dari Dia. Iya. Saudara, ketika adanya waktu setiap pagi, bahkan saudara, kalau engkau pun menghabiskan waktumu setiap hari dengan Tuhan, engkau tidak akan menjadi bosan.
Saya bisa katakan itu sekarang, saudara. Karena memang itu kebenaran. Iya. Dan saya tahu, setiap kali kita mengucapkan satu pernyataan, kita akan mengalami pernyataan itu sendiri. Karena itu firman Tuhan. Apakah engkau ingin mengikuti terang terbaru dari Roh Kudus? Apakah engkau ingin didapatkan oleh Tuhan? Ini terang terbaru ini, saudara. Itu firman terbaru, loh, saudara. Makanya kan kita cepat sekali, saudara. Boleh dikatakan, kita cepat sekali rasanya gitu. Kayak dibawa ke hal yang rasanya itu, saudara. Kan sebetulnya kalau kita mau ikuti semua ini, saudara. Kalau kita mau ikuti semua dari awal gitu. Waduh, panjang sekali perjalanan. Kita butuh 30 tahun, loh, saudara. Tapi bayangkan, saudara. Kalau kita sudah mencapai ini. Kita sudah ketinggalan berapa lama nanti, saudara. Kan berarti kan kalau kita hitung-hitung kita sudah ketinggalan 30 tahun lebih. Kalau kita mau ikut dari awal. Kalau yang saudara baca itu ada yang tahun berapa gitu. Tahun 90-an gitu. Tapi tahukah sekarang, saudara? Dia mengatakan, maukah engkau ingin mengikuti? Apakah engkau ingin mengikuti terang terbaru? Oh, saudara, untuk ketika Tuhan mengeluarkan kita dari TM dulu ya. Itu memang kalau saya ingat itu ya. Saya nekat sekali loh, saudara. Ini kenapa gitu? Pada waktu itu, saudara, benar-benar saya tidak tahu. Saya tidak punya istilahnya panduan apapun gitu. Tidak punya. Mungkin orang kaget juga waktu itu. Saya yang paling getol mengumpulkan semua gitu. Tiba-tiba saya meninggalkan gitu. Iya, saya kumpulkan semua, bayangin. Saya sudah kayak jadi pemimpinnya waktu itu. Saya kumpulkan mereka. Sampai saya yang harus putuskan siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak bisa ikut. Menurut mereka sih, bukan menurut saya. Iya. Tapi tiba-tiba saya tinggalkan gitu. Itu hebat sekali, sudah. Tapi lihat perjalanan berikutnya. Bagaimana Tuhan menuntun kita. Pelajaran-pelajaran kita yang dulu. Ada yang dikoreksi. Tapi ada yang ditambahin sama Tuhan. Iya kan? Iya. Tapi justru firman Tuhan benar. Tanpa kita, guru kita tidak sampai kepada kesempurnaan. Nice. Ya enggak? Iyalah. Dari mana dia dengarkan? Apakah Tuhan datang sendiri sama dia? Oh, enggak gitu, saudara. Enggak gitu. Karena dia sudah punya konsep dalam pikirannya. Karena, saudara, pada waktu itu tidak ada yang nasihati dia. Dia belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dari mana dia tahu? Apakah di alam roh itu oh dia melihat kedatangan? Oh enggak juga. Karena katanya kan Tuhan itu kan menjadi manusia, hidup lagi. Sementara dia nggak punya daging lagi. Bagaimana dia mau melihat Tuhan berinkarnasi? Gak bisa. Dia harus mendengarkan orang yang sederhana ini. Muridnya ini dia mesti dengarkan. Anaknya ini mesti dia dengarkan. Makanya ada istilahnya, Abraham bersuka cita melihat hariku. Oh, tentu dia bisa melihat hati saya. Saya tidak sedang mengajari dia. Karena kan, pasti kan setiap orang kan matanya tertuju kepada Tuhan. Iya kan? Kalau misalnya saya sering mengatakan seperti itu, kan lama-lama sadar. Dia kan akan nunggu kan, ketika misalnya saya bilang tentang anak laki-laki itu.
Sombong kali kawan ini. Nah, awalnya mungkin kan bisa gitu kan. Tapi berikutnya dia mulai lihat. Oh, ternyata dia sedang tidak bicarakan dirinya ya. Nah, kan dia mulai melihat buah pikiran saya. Dia kan mulai melihat bagaimana Tuhan taklukkan saya. Makanya ada istilahnya. Dia bersuka cita melihat hari saya. Karena dia pernah menjadi bapak saya. Iya kan? Dan dia mulai diterangi pikirannya. Kalau dia menerima saya, tapi dia menerima Tuhan itu sendiri. Wow, kalau gitu dia jadi warwisa, saudara. Iya. Oh, ada semangat di situ dia. Oh, ini ya maksudnya ya. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Oh, kalau dulu saudara dia beritakan Injil kepada orang mati, saudara, sekarang saudara dia sendiri menjadi orang yang hidup di sana gitu, yang mendengarkan Injil ini, saudara. Dia pun bersuka cita, dia pun hidup. Ya dong. Oh, segala yang buruk yang ada di dunia mati nggak bisa lagi masukin kita, nggak bisa gangguin kita, saudara. Iya kan? Kita nggak perlu sibuk-sibuk harus beritakan sama mereka gitu kan, karena kita menunggu tuntunan Roh Kudus seperti yang ini kan. Apakah yang ini tadi? Apakah engkau bertindak sesuai dengan jalan Roh Kudus? Seperti Pak Dedi kemarin bilang, saya bingung ini bang, gimana caranya ya? Oh, memang justru bingung gitu kan. Nah, justru itu betul gitu. Harus bingung dulu gitu. Nah, gitu jadi hati-hati. Lu salah nggak nanti ya? Tapi saya bilang, udah, lakukan saja. Justru dari situ nanti kita belajar. Udah, jalan aja. Slow aja. Pokoknya Roh Kudus itu hebat sekali. Tuhan itu hebat sekali gitu. Kan perjalanan kita panjang. Oke, lihat. Apakah engkau ingin menjadi perwujudan kemuliaan Tuhan di bumi? Artinya begini. Engkau mau melihat kemuliaan Tuhan di bumi. Melalui siapa? Tak mungkinlah saudara kita menunggu orang lain, saudara. Siapa yang mau saudara tunggu? Hamba-hamba Tuhan yang hebat itu. Lihatlah. Mereka nggak mau keluar dari situ. Macam mana mereka bisa melihat Tuhan itu? Lalu masa kita menunggu orang yang sudah terlambat jauh dengan kita? Bukankah lebih cepat kita menunggu diri kita gitu? Ya enggak? Kira-kira betul enggak, saudara? Kan kita yang sudah mulai penasaran dengan Tuhan. Kita sudah yang melihat kegagalan daripada para hamba Tuhan. Kita kan melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri kan. Kan kita sudah sadar. Kita sudah bertobat. Mana yang lebih cepat kita tunggu? Kita yang sudah bertobat ini atau orang lain yang belum sampai di jalan ini? Apa yang kita lakukan kalau kita sudah punya pengertian seperti itu? Ku mesti memperbaiki sujudku di hadapan Tuhan. Oh, kata-kata yang baru yang saudara dengarkan itu akan terngiang-ngiang, saudara. Oh, kemarin kami dengarkan, perbaiki sujudmu, perbaiki cara doamu. Wah, gitu. Itu kan kata-kata yang sederhana kan yang kita temukan sendiri. Sampai kapan kamu terus begini? Ya, gitu kan. Itu kan perkataan-perkataan yang lahir dari pengalaman kita kan. Saudara kan punya kata-kata sendiri. Sudah, fokus. Nah, gitu. Ada kan yang sudah dengarkan setiap hari kan. Itu akan terngiang-ngiang, saudara. Sampai saudara benar-benar melihat Tuhan itu sendiri. Sampai nanti saudara, kita ini semua saling menceritakan tentang Tuhan yang kita persekutukan, saudara. Iya, keren sekali, Bu. Apabila semua orang memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara.
maka semua yang jahat itu semua disingkirkan semua. Bukan firman Tuhan bilang, tidak akan pernah diingat lagi. Seperti itu saudara, ketika saudara, kalau saudara lihat ya, ketika misalnya tentang Babel itu ya, tentang apa lagi dia, tentang ada itu kota yang dikatakan, kalau orang ingin membangun kota itu, dia harus mempersembahkan anak sulungnya gitu. Bukan ada tentang kota itu tidak akan diingat lagi gitu. Jam berapa ini? Sudah jam 9 kan? Saya pikir tadi masih ini. Haleluya. Oke, saudara. Besok saja kita lanjut ya. Oke, sudah jam 9 saatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini, buatlah kiranya berbekas dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kami punya dasar untuk kami terus melanjutkan persekutuan kami dengan Engkau. Engkau mengenal kami secara pribadi. Kami bersyukur. Kami tidak bisa mendefinisikan tentang Engkau Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami Tuhan. Tapi kami boleh mengalami Engkau selalu baru setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendapatkan hati kami setiap hari. Seperti kami mulai mendapatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Malam ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.